Shalom, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online kelas kecil. Hari ini bersama Kak Rahel. Adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik bersama mama, papa, kakak, dan adik dalam keadaan yang luar biasa. Nah, siapa yang sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Saya. Yeay! Nah, Kak Rahel mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan bahwa Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita katakan sekali lagi bahwa Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, kita akan membuka ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, sekarang kami mau mulai sekolah minggu kami. Tuhan tolong berkati kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema ibadah sekolah minggu kita pada hari ini adalah berjuang untuk setia. Seperti apa ya kira-kira firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini? Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fani. Jangan lupa adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau persiapkan dulu hati kita. Kita mau menyanyikan satu lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik, kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku
Selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Fani di sini. Kak Fani harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Kak Fani senang sekali bisa bertemu dan berjumpa dengan adik-adik melalui Sekolah Minggu Online GKI Pengadilan Bogor. Adik-adik sudah siapkan untuk mendengarkan cerita? Sudah? Sudah duduk dengan tenang? Sudah duduk dengan nyaman? Tidak main game lagi? Tidak jalan-jalan lagi? Bagus! Sekarang waktunya untuk mempersiapkan mata, telinga, hati, dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita kita hari ini diambil dari Keluaran yang ada di Perjanjian Lama, pasal 31, ayat 18 sampai Keluaran pasal 32, ayat yang ke-21. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah.
Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimbulkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah dengan dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.
dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangannya atas umatnya. Setelah itu berparinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu adalah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang tiga mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Kaleb, tadi kamu ikut sekolah minggu tidak? Sekolah minggu? Memangnya sekolah minggu sudah buka? Kan masih pandemi. Kaleb, sekolah minggu tidak pernah tutup. Sekolah minggu selalu ada setiap minggu, tapi diadakan secara online. Oh, sekolah minggu yang itu. Saya ikut sih sekali-sekali. Kalau saya ingat, kalau tidak bangun kesiangan, dan kalau laptopnya tidak dipakai main game. Loh, kok seperti itu? Kita harus setia ikut sekolah minggu. Setia? Apa itu? Setia itu artinya kamu taat melakukan sesuatu secara terus-menerus. Tidak cuma sekali, 2 kali, tapi harus dilakukan walaupun banyak tantangan. Contohnya apa? Contohnya, kamu harus terus setia ikut sekolah minggu setiap hari Minggu, taat bangun pagi, dan kalau hari Minggu, laptop sudah tidak dipakai lagi main game, tetapi dipersiapkan untuk mengikuti sekolah minggu online. Grace, mengapa kita harus setia? Aduh. Ayo, duduk di sini dengarkan Kak Fani yang akan bercerita tentang tema berjuang untuk setia. Adik-adik, pada suatu hari Musa dipanggil oleh Allah untuk naik ke Gunung Sinai. Di sana Allah akan memberikan kepada Musa 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Naiklah Musa ditemani oleh Yosua ke atas Gunung Sinai. Tetapi hanya Musa yang diperbolehkan untuk sampai ke puncak Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Kalau Musa naik ke atas Gunung Sinai, lalu siapa yang akan memimpin bangsa Israel? Bukankah Musa adalah pemimpin bangsa Israel? Tapi Musa sudah memikirkan itu, adik-adik. Jadi Musa menunjuk kakaknya Harun untuk menjadi pemimpin sementara ketika dia naik ke atas Gunung Sinai. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel menunggu dengan sabar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bangsa Israel masih sabar. 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, mereka sudah mulai bertanya-tanya. Musa kenapa? Musa kemana? Kenapa sudah sekian lama belum turun juga dari Gunung Sinai? 3 minggu adik-adik, bahkan lebih dari itu, mereka sudah mulai gelisah.
Mereka sudah bertanya-tanya dan khawatir. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Musa di atas Gunung Sinai. Lalu mereka menjadi sangat khawatir, mereka menjadi tidak sabar, mereka menjadi tidak taat dan tidak setia. Lalu mereka beramai-ramai pergi menemui Harun yang menjadi pemimpin sementara saat itu. Mereka berkata, "Pak Harun, ayo buatkan kita satu patung yang bisa menjadi Allah kita. Karena kita tidak tahu kapan Musa akan kembali dari Gunung Sinai. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu di atas gunung. Jangan-jangan Musa tidak akan kembali lagi memimpin kita. Kita akan membuat patung yang akan menjadi Allah kita, yang akan membawa kita melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Dan patung ini juga akan kita sembah dan kita akan membuat hari perayaan untuk menyembahnya." Sayangnya adik-adik, Bapak Harun bukan pemimpin yang tegas. Bapak Harun kemudian berkata, "Oke, baiklah, saya akan membuat patung untuk kalian sembah. Berikan saya anting-anting, kalung, gelang, perhiasan yang terbuat dari emas, dan saya akan membuatkan patung anak lembu emas buat kalian." Lalu mereka menyerahkan anting-antingnya, mereka menyerahkan kalungnya, mereka menyerahkan gelangnya, mereka menyerahkan perhiasan emas mereka kepada Pak Harun. Lalu Pak Harun membuatnya menjadi patung anak lembu emas. Ketika itu sudah selesai, bangsa Israel sangat senang. Mereka berkata, "Inilah Allah kita, Allah yang sudah membawa kita keluar dari tanah Mesir." Tetapi benarkah seperti itu adik-adik? Benarkah patung itu adalah Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Tentu tidak. Patung itu tidak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa adalah Allah saja. Allah yang bisa menolong, Allah yang telah membawa bangsa Israel keluar tanah Mesir, Allah yang telah memenuhi semua kebutuhan mereka selama mereka di padang gurun. Allah lalu menyuruh Musa untuk turun dari Gunung Sinai kembali ke perkemahan bangsa Israel. Allah sangat kecewa, Allah sangat sedih dan marah karena perbuatan bangsa Israel yang tidak setia. Musa segera turun dari Gunung Sinai menuju ke perkemahan sambil membawa 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Tapi ketika sampai ke bawah, Musa sangat sedih dan sangat marah karena melihat bangsa Israel menari-menari menyembah patung anak lembu emas. Mereka sudah melupakan Allah. Mereka sudah tidak setia kepada Allah. Karena marahnya, Musa kemudian melemparkan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah ke arah kaki Gunung Sinai sampai hancur berkeping-keping. Begitu mudahnya bangsa Israel tergoda untuk tidak setia kepada Allah. Begitu mudahnya bangsa Israel melupakan kebaikan dan kemurahan Allah. Allah telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Allah telah mencukupkan kebutuhan mereka selama di padang gurun. Tetapi dengan mudahnya mereka tergoda dan meninggalkan Allah. Adik-adik, perbuatan bangsa Israel ini tidak boleh kita tiru. Meskipun kita banyak menghadapi begitu banyak godaan di sekitar kita untuk melupakan Allah, untuk tidak mendengarkan Allah, tetapi kita harus berjuang untuk setia. Berjuang untuk taat dan terus-menerus setiap hari mendengarkan perintah Allah. Kak Fani berdoa supaya kita semua menjadi anak-anak yang terus berjuang untuk setia akan firman Tuhan. Wah, Grace, saya mau menjadi anak sekolah minggu yang setia. Saya berjanji untuk taat terus-menerus. Begitu dong Kaleb. Setia artinya kita memilih untuk taat secara terus-menerus. Ya, saya akan setia mengikuti sekolah minggu online. Saya akan rajin bangun pagi, mandi, sarapan, dan bersiap-siap untuk sekolah minggu setiap minggunya. Hebat! Kami akan berjuang untuk setia. Percaya hanya pada Tuhan Yesus.
kita berjuang bersama untuk setia. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di dalam amplop dan nanti dikumpulkan pada saat kita bisa ibadah sekolah minggu lagi di gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk transfer persembahan adik-adik ke nomor rekening gereja berikut ini. Wah, tidak terasa ya adik-adik, sebentar lagi kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar berjuang untuk setia. Adik-adik juga tetap setia ya untuk ikut sekolah minggu lagi minggu depan. Dan juga tetap setia berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa, tetap setia juga belajar dari rumah ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, Kak Rahel mau mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian penutup yang akan mengingatkan kita untuk tetap setia seperti Tuhan Yesus. Setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Kita mau belajar untuk setia seperti Tuhan Yesus. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, ajarlah kami supaya kami bisa selalu setia dalam menaati seluruh perintah Tuhan. Tuhan, tolong sertai kami dalam setiap aktivitas kami, belajar dan kegiatan yang kami lakukan dari rumah. Tuhan, tolong berkati juga Papa dan Mama dalam pekerjaan mereka, dalam semua usaha yang mereka lakukan. Dan
kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah dan tenaga kesehatan, beserta tenaga-tenaga lainnya yang sedang bekerja dalam menangani pandemi ini. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan dan juga kebijaksanaan supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Tuhan tolong supaya kami dapat melewati masa-masa ini dengan baik dan nanti kami juga bisa melakukan aktivitas kami dengan normal seperti dulu lagi. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesailah sekolah minggu. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kita bertemu lagi di sekolah minggu depan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ketika adik-adik keluar rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!